semua waktu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Engkau yang menguasai setiap kami saat ini Tuhan. Engkau yang teduhkan setiap kami Tuhan. Biar kami punya hati yang siap untuk menerima setiap taburan firman-Mu. Mari sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Setiap kami menyediakan wadah kehidupan kami. Untuk kami menangkap isi hati-Mu. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mari beracara penuh Tuhan. Mari beracara penuh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, semua shalom. Shalom. Saudara, kita sudah memasuki bulan Agustus ya, dengan tema kita di bulan ini adalah Favor of God. Ada perkenanan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kita merasakan ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, Saudara? Iya. Kita mau baca dari 2 Korintus 6 ayat 2. Ya, sama-sama ada di PPT-nya 2 Korintus 6 ayat 2. Dikatakan dalam ayatnya, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, ayatnya berkata bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Perkenanan Tuhan berikan buat seluruh kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan, kita dilayakkan, dan Tuhan curahkan buat seluruh kehidupan kita, saudara. Saudara, kok kita belajar arti perkenanan itu dari kata favor. Ya, favor itu favorit. Artinya adalah yang disukai. Artinya apa? Yang disenangi. Dan dalam perjanjian lama dari kata kesep artinya yang tidak layak dilayakan. Dari perjanjian baru kata karis yang tidak mampu dimampukan. Saudara, dengan kehidupan kita sepanjang ya dari kita lahir sampai saat ini, saudara, Tuhan sungguh memperhatikan setiap kita. Dan Tuhan sungguh ingin mencurahkan perkenanannya atas seluruh kehidupan kita. Dan saudara, mari kejar perkenanan Tuhan. Jangan kejar dunia ini, saudara. Kita gak pernah puas dengan keadaan dunia ini, saudara. Kita makin lebih dan ingin lebih. Tapi ketika kita cari perkenanan Tuhan, kita akan mendapatkan lebih daripada segala-galanya. Ya, kita mau belajar, saudara, di sini ayatnya gak ada, tapi Tuhan ingatkan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dikatakan di ayatnya di sini, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, cerita di firman Tuhan tentang Daud ketika Samuel datang, Tuhan meminta Samuel untuk datang kepada keluarga Isai untuk mengurapi seorang anaknya menjadi raja. Ketika Samuel datang, inikah anakmu semua? Ya, dikatakan bahwa Samuel mendapat dari Tuhan, ada bukannya ini semua? Ya, bukannya ini, apakah engkau mempunyai seorang anak lagi? Gitu ya. Oh, ada Daud yang ada di padang rumput sedang mengembalakan domba.
tiga ekor domba yang dipercayakan kepada Daud. Daud melakukan semua dengan sebuah kesetiaan dan ketika dipanggil saudara, Daud diurapi menjadi raja. Ya. Dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Dikatakan tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, ketika perkenanan Tuhan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan melihat setiap hati kita, saudara. Bagaimana keberadaan hati kita. Tuhan begitu sangat mengasihi Daud. Tuhan berkata, aku berkenan kepada Daud. Karena apa saudara? Saudara bisa baca. Ya. Daud itu punya hati yang rendah hati. Daud itu punya hati yang mau dikoreksi. Daud itu punya hati yang mengasihi Tuhan lebih, mencintai Taurat-Taurat Tuhan, katakan ya. Bahwa di dalam Mazmur saudara dikatakan bahwa sebagian besar, ya dari 150 pasal, sebagian besar ditulis oleh Daud. Mari sekarang setiap kita, koreksi setiap kita. Bagaimana pengikutan kita akan Tuhan? Apakah di dalam pengikutan kita akan Tuhan kita punya hati yang tulus? Apakah di dalam pengikutan kita akan Tuhan, aku pengen ini Tuhan, aku mau ini, Tuhan tolong terjadi ini, aku mau ini gitu ya. Makanya saudara mari kejar perkenanan Tuhan. Ketika kita membawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika perkenanan Tuhan turun atas kehidupan kita. Tadi di ayatnya dikatakan apa saudara? Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara kita mau belajar. Ya, poin pertama adalah bangkit dan finish strong. Ya, saya dapat ini saudara, bangkit dan finish strong. Ya. Kita baca di 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, 2 Timotius 4 ayat 7. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini ditulis saudara dalam terjemahan Living Bible. Saudara, ya saya cari dalam terjemahan Living Bible dikatakan, ayat 7 dikatakan, aku telah berjuang lama dan keras, long and hard, demi Tuhanku, for my Lord. Dan melalui semua itu aku tetap setia kepadanya. Dan sekarang waktunya telah tiba bagi saya, bagi aku untuk berhenti berjuang dan beristirahat. Saudara, ayat ini ya dikatakan di dalam ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan. Dikatakan di ayat 8 ya, dikatakan bahwa telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saya minta 2 orang penari, boleh? 2 orang penari. Saya ingin memberi contoh. 2 orang penari, saya turun ke bawah ya. Yuk. Saudara kita perhatikan ya. 1 di sini, 1 di sini. Hanya berdiri aja, berdiri. Ya. Sini. Saudara, kehidupan kita ya, ini adalah awal kehidupan kita, dan kita punya tujuan saudara, ada tujuan, ada destinasi ya dalam kehidupan kita, benar gak saudara? Kita lahir, kita dibenangkan di dalam Tuhan dan kita punya tujuan, yang tadi apa saudara? Aku telah mengakhiri pertandingan dan akan mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Tapi saudara, kita belajar apa?
ada dalam perjalanan dari lahir ya, sampai kita tetap sampai tujuan. Ada proses nggak saudara? Ada proses yang kita alami. Ya. Di tengah perjalanan ini ada proses yang kita alami. Dan saudara yang harus dimiliki, mari belajar apa? Punya karakter setia. Ya, ada jalan yang Tuhan sudah kasih buat setiap kita. Mari belajar setia. Mari belajar apa? Saudara, tekun. Ya, tekun, setia. Dan kita pun harus menjadi orang-orang yang produktif. Harus menjadi orang yang punya karakter tahan uji. Harus kita punya apa? Kesabaran di dalam pengikutan kita akan Tuhan. Saudara pengennya apa? Kita insan kan, benar gak? Aku insan sampai tujuan. Tapi yang Tuhan rindukan adalah apa? Ada karakter yang dibentuk di perjalanan ini. Kadang saudara kita merasakan apa? Ada hantaman mungkin dari kanan kiri. Tuhan tolong aku. Dalam segala sesuatu masalah pergumulan yang aku alami, Tuhan tolong aku. Saudara belajar. Ya. Mari kita belajar untuk apa? Di dalam perjalanan ini. Belajar untuk tidak mengeluh saudara. Keluhan itu ada, benar gak saudara? Keluhan itu ada. Tapi mari di perjalanan ini, jangan kita belajar, jangan kita untuk mengeluh. Ayo belajar, firman-Nya apa? Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Ya. Dan saudara, mungkin saudara mengalami aku stuck sampai di sini. Aku gak tahu lagi Tuhan aku harus berbuat apa. Dengar, Tuhan tidak menginginkan kita. Rencana Tuhan belum selesai saudara. Di tengah semua proses yang kita alami, rencana Tuhan belum selesai. Belum endingnya kita ada di sini. Tapi endingnya adalah apa saudara? Ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada seluruh kehidupan kita. Mari saudara belajar di dalam kehidupan ini. Kita suka ngomong gini, kenapa orang-orang lain lebih berhasil daripada aku? Kenapa orang-orang yang aku kenal yang dunia lebih berhasil daripada aku? Setan berusaha untuk mencuri setiap kita. Setan berusaha untuk meruntuhkan setiap tembok-tembok kita. Hari ini belajar ya. Dalam perjalanan ini saudara coba koreksi. Tembok-tembok apa yang sudah mulai runtuh dalam kehidupan kita? Tembok apa saudara? Tembok doa, tembok pujian penyembahan, tembok keluarga kita mungkin, tembok finansial kita, tembok pernikahan kita, tembok kesetiaan kita, ketaatan kita, banyak hal saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Jangan berhenti. Tapi apa? Bangun kembali setiap tembok-tembokmu yang sudah runtuh. Ya, silakan kembali. Bangun setiap tembok-tembok kita, saudara yang sudah mulai runtuh. Coba saat ini saudara introspeksi diri kita. Apa sih? Aku udah malas doa pagi, mungkin gitu ya. Aku udah malas nyembah. Aku gak ada kerinduan lagi untuk aku berdoa. Aku gak ada kerinduan lagi untuk melayani. Ayo saudara, jangan sampai tembok-tembok kita runtuh. Karena iblis berusaha untuk menarik setiap kita. Saudara tadi lihat, ada perjalanan dalam kehidupan kita. Ada kita mulai. Dan kita punya tujuan. Apa tujuan kita? Setiap kita pasti punya tujuan. Setiap kita di dunia ini punya cita-cita, saudara. Tapi jangan menjadi berhenti di tengah jalan. Dengan saudara merasakan aku ada hantaman dari kanan kiri. Aku ada sesuatu yang aku alami. Kuncinya apa? Bertahan. Mari saudara, hari-hari ini ketika kita menghadapi dunia gitu ya. Kita menghadapi sekeliling kita, justru apa? Kita yang harus semakin dikokohkan. Saudara coba bayangkan ya, kalau tembok
yang gak kuat, mudah runtuh gak saudara? Disentuh mungkin dipukul gitu ya, mudah runtuh. Ya setan, iblis pengennya apa? Meruntuhkan tembok-tembok kita. Kita gak sampai garis akhir. Jadi mari saat ini saudara, ayo belajar. Apa tembok-tembokmu yang sudah mulai runtuh? Ayo datang sama Tuhan sambil dengerin khotbah, introspeksi. Oh, aku udah mulai males ini ya. Aku udah mulai ini. Kemarin saya ketemu seseorang, saudara. Saya ketemu waktu saya pelayanan kemarin. Dia bilang gini, saya dulu rajin ikut doa pagi, Bu. Tapi terakhir ini, saya gak ikut doa pagi lagi. Dia berkata gini, Bu, benar tembok doa saya sudah mulai runtuh. Tapi hari ini saya kembali dikuatkan. Dengan semua yang Tuhan rindukan. Ketika perkenannya turun, Tuhan bilang apa? Hari ini hari penyelamatan itu. Saya ketika baca ayat ini saudara, pertama saya biasa gitu ya. Tapi Tuhan bilang, inilah waktu perkenanan itu. Itulah hari penyelamatan itu. Tuhan sedang membuka saudara, penyelamatan. Ada kasihnya yang tercurah, mari datang sama Tuhan. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Saudara mungkin sedang berdoa untuk keluargamu. Saudara berdoa untuk usahamu. Saudara berdoa untuk pasangan hidupmu. Mari bangun kembali tembok-tembok yang sudah runtuh. Kembali perkuat, kembali perkokoh. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Jangan ada saudara yang saat ini merasakan gini. Aku aman sekarang, Bu, tapi posisi saudara tidak baik-baik saja. Aku aman gini aja gitu. Tapi keadaanmu tidak baik-baik saja. Ayo cepat balik sama Tuhan. Jangan merasa nyaman di tempat yang saudara merasa tidak baik-baik aja. Tapi saudara mengabaikan. Tapi ingat hari ini perkenanannya, keselamatan dari Tuhan itu tercurah buat setiap kita. Saudara, saya ketika awal ketika Pak Daniel dipanggil pulang Tuhan, saya tuh punya seperti Tuhan tuh kasih gini. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan rindukan, saya percaya pasti Tuhan perlengkapi. Ya, saya seperti punya quotes aja gitu. Apapun yang Tuhan mau pasti Tuhan perlengkapi hidupku. Ya dari yang gak bisa jadi bisa gitu. Dari yang gak mampu Tuhan mampukan gitu ya. Itu saudara. Mungkin saudara hari ini berada di titik terendah. Bu, aku gak bisa apa-apa, Bu. Tekanan begitu kuat dalam kehidupanku. Jangan sampai tembokmu runtuh. Ayo bangkit. Poin pertama, bangkit dan akhiri dengan kuat bersama dengan Tuhan. Biar ini menjadi sesuatu yang Tuhan ingatkan terus. Ketika kita udah malas nyembah, ketika kita mungkin aduh Tuhan baca firman gitu, kok aku gak semangat. Ayo balik kembali sama Tuhan. Ada harga yang harus dibayar, untuk apa? Bangkitkan semangatmu kalau saudara terlena dengan keadaanmu, dengan kedaginganmu. Mari bangkitkan yang ilahi dalam kehidupanmu. Mari melangkah, mari maju. Tuhan gak terdiam saudara. Tapi dia sangat rindu setiap kita bangkit. Dia sangat rindu setiap kita finish strong. Untuk mengakhiri semuanya bersama dengan Tuhan. Di sini Paulus berkata, ya, lama dan keras gitu ya. Dikatakan long and hard. Tapi dikatakan apa saudara? Tapi aku tetap setia. Mari belajar setia saudara. Memang gak mudah belajar setia. Dalam keadaan yang senang mungkin kita bisa setia. Dalam keadaan yang gak sepakat dengan keputusan kita mungkin kita bisa berkata aku tidak setia. Tapi hari ini kita belajar apa? Kesetiaan kita untuk Tuhan. Kita belajar melakukan semua apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jangan ada yang gugur di tengah jalan ya saudara ya. Semua akhiri bersama dengan Tuhan. Kita mau baca di 1 Raja-Raja 18.
ayat 41 sampai 46. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Oke, ya kita tadi udah baca 1 Raja-Raja 41 sampai 46. Saudara, ketika kekeringan melanda Israel selama 3 tahun, saudara. Ya, di sini dikatakan ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara, saya baca ini, saudara bisa membayangkan gak coba? Atau saudara baca biasa aja, saya tuh begini. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Posisi yang sulit gak sih saudara? Ya berarti dia membungkuk sampai ke bawah gitu ya. Ada doa yang sungguh-sungguh yang dinaikkan oleh Elia kepada Tuhan. Lalu ia berkata, dia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ya sampai 7 kali saudara. Dan sampai yang ke-6 kali gak lihat apa-apa, gak ada apa-apa gitu ya. Terus saya baca di sini, naiklah ke puncak gunung Karmel, dan dikatakan Elia ke bujangnya, naiklah ke atas gitu. Jadi pemikiran saya udah naik ke puncak, naik lagi ke atas gitu ya. Dan bujangnya disuruh naik bolak-balik sampai 6 kali. Apa yang kamu lihat gak ada apa-apa. Apa yang kamu lihat gak ada apa-apa gitu ya. Kalau bujangnya gak nurut gimana? Udah Pak, 3 kali juga gak ada apa-apa gitu ya. 5 kali gak ada apa-apa. Tapi ketika 7 kali saudara, ada apa saudara? Dikatakan ketika 7 kali ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Saudara, ketika bujangnya ini bolak-balik gitu ya. Di sini kita belajar apa? Tuhan mau belajar bagaimana kita belajar setia di hadapan Tuhan. Mungkin dalam melakukan pekerjaan yang sama, apakah kita bisa tetap setia? Tuhan, ini lagi gitu ya. Kok seperti ini? Ya, melakukan pekerjaan yang sama. Tapi apakah kita bisa ditemui menjadi orang-orang yang setia? Dan dikatakan saudara, pada yang ke-7 ada awan sebesar telapak tangan. Di sini juga kita mau belajar apa saudara? Iman yang dibangkitkan. Dan dikatakan di ayatnya, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara, mari bangkitkan imanmu. Ya. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ya. Di sini dikatakan apa? Awan setelapak tangan menjadi hujan yang sangat lebat. Iman yang harus dibangkitkan. Kadang kita pengen lihat dulu, apa sih gitu ya. Tapi yang Tuhan mau adalah setiap kita adalah apa? Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Perkara-perkara apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita.
ketika ada di dalam tangan Tuhan, itu akan menjadi hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Amin, saudara. 5 roti 2 ikan ditemukan di mana ada, saudara? Di seorang anak kecil. Dan itu menjadi apa? Mencukupkan berapa? 5.000 orang. Ya. Mungkin kadang kita pengennya Tuhan yang besar, Tuhan yang ini gitu ya. Di sini kita mau belajar, saudara. Ya. Apapun perkara-perkara yang Tuhan taruh dalam hidupmu, mari lakukan dengan setia. Ketika kita dipercayakan perkara-perkara kecil, kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Ya. Yang berikutnya, ya, yang kita mau belajar tadi, ya, di situ kita belajar ada 5 karakter yang harus kita belajar, saudara. Salah satunya adalah apa? Belajar mengucap syukur. Ya. Mari belajar mengucap syukur, ya, dalam segala hal. Saudara, saya mencari, ya, baca gitu dari Google, ya, dalam pengucap syukur itu apa gitu ya. Ternyata, saudara, ada satu menuliskan suatu bukan percobaan tapi mengumpulkan orang-orang gitu ya. Buat dalam setiap hari dalam waktu 10 minggu, naikkan setiap hari 5 poin mengucap syukur setiap hari. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang sudah dikumpulkan ini mengucap syukur, belajar buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang terbaik, terima kasih buat matahari, terima kasih. Wah, mereka mengucap syukur, belajar mengucap syukur dengan dikatakan dengan hal yang harus dilakukan, ada 5 poin yang harus dilakukan. Dan ternyata, saudara, hasilnya adalah apa? Hasil dari diskusi ini adalah apa? Menaikkan 25% tingkat kebahagiaan. Jadi mari belajar mengucap syukur, saudara. Dan dikatakan ketika kita mengucap syukur, otak akan mengirimkan sinyal pada tubuh bahwa semuanya terkendali. Menurut penelitian, saudara. Dan kita juga mau belajar mengucap syukur. Mengucap syukur itu pilihan, saudara. Pilihan buat setiap kita. Apakah ketika kita dihadapkan, kita bisa mengucap syukur? Atau kita punya pilihan yang lain? Yang kedua, ya, yang kita mau belajar adalah jangan lengah dan tergelincir. Tetap berjaga-jaga. Dikatakan dalam Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara, di poin kedua ini dikatakan jangan lengah dan tergelincir, tetap berjaga-jaga. Kadang tergelincir bukan karena batu yang besar, saudara. Tergelincir kadang dengan batu yang kecil. Ya. Saudara, ketika kita belajar ini, kita belajar kembali adalah apa? Pusatnya adalah di hati kita. Kita bisa punya respon apapun yang kita hadapi. Semua berpusat di mana, saudara? Di hati kita. Semua berpusat ada di hati kita. Dan ketika ayat ini dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kedagingan kita kadang kuat, saudara. Ya. Ada kelemahan dalam kehidupan kita. Pada waktu itu Tuhan berkata, ayo berjaga-jaga. Tapi murid-muridnya mengantuk. Ya, sampai Tuhan bangunin lagi, ayo berjaga-jaga dan berdoa. Gitu ya. Saudara, hari-hari ini mari kita punya
hati yang tetap berjaga-jaga dan waspada. Apapun yang saudara alami, ya, pada awal tahun saudara, waktu kita doa di home, ya, jam 12 malam, tanggal 1, ya, Tuhan pun mengingatkan apa? Mari berjalan dengan hikmat Tuhan. Untuk tahun ini saudara, mari berjalan dengan hikmat Tuhan. Ada hal-hal yang kadang kita terlena saudara, membuat kita tergelincir dan jatuh. Ada hal-hal yang membuat kita membuat kita jadi lengah dengan keadaan. Dan akhirnya kita berkata, oh kenapa harus terjadi ini? Aku kurang waspada dan aku kurang berjaga-jaga. Dan saat ini saudara, mari kita belajar adalah apa? Mari perkuat manusia rohmu. Mari perkuat roh kita saudara. Ya. Bagaimana saudara? Baca firman Tuhan. Saya percaya semua yang ada di sini membaca firman Tuhan. Jangan ada yang gak baca firman Tuhan saudara. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan mengokohkan setiap kita. Setiap hari baca firman Tuhan. Kalau saudara bisa setiap hari kita makan sehari 3 kali gitu ya. Ya roh kita juga harus diberi makanan rohani. Untuk apa? Untuk kita kuat ya. Kadang gini, lemes saya belum makan gitu ya. Ya jangan sampai saudara, manusia roh kita tidak kuat karena apa? Kita kurang membaca firman. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, mungkin ada satu ayat yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Mungkin remanya hari ini seperti ini. Dengan ayat yang sama kita besok mendapatkan rema yang lain. Karena apa? Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Dia terus memberikan kepada setiap kita kasih-Nya yang baru. Untuk setiap kita tetap terus diperkokoh dan diperkuat di dalam Tuhan. Ya. Jadi mari saudara, ya apalagi ini ada orang tua yang ada di sini. Mari anak-anak setiap hari membaca firman Tuhan. Ya. Dari kecil saudara, apalagi yang sedang mengandung, dari kandungan dibacakan firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya. Saudara, saya punya ilustrasi. Ya, saya tadi bawa botol. Ya. Saya minta satu orang untuk membantu saya. Ayo, yuk, cepat. Saya minta 2 orang aja deh, satu lagi. Saudara, hari ini saya banyak membawa ilustrasi ya saudara, biar kita bisa mengerti. Ya. Saudara, ini adalah wadah kehidupan kita. Ya, wadah kehidupan kita mau isi dengan apa saudara? Ya. Dan ketika kita mengalami hari-hari kita, ya, ada tekanan dalam kehidupan kita. Ada tekanan, ada ketidakpuasan, ya. Ada sakit hati, ada kemarahan, ada sesuatu yang tidak benar terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, ini berat gak saudara? Coba, berat gak? Kalau kata saya beratnya gini, tergantung berapa lama saya pegang, benar gak saudara? Ya kan? Kalau saya pegangnya cuman ini 2 detik, saya simpan nggak berat, benar nggak saudara? Tapi saudara, kalau ini ya tekanan dalam kehidupan kita, ada rasa aku tidak diperhatikan, ada rasa aku nggak dihargai, ada rasa tersinggung dalam kehidupan kita, ada rasa yang nggak benar dalam kehidupan kita, dan itu terus bertambah dan bertambah, saudara. Kalau saya pegang 5 menit mungkin belum pegel gitu ya. Tapi kalau saya pegang 15 menit, saya pegang 1 jam, saya pegang 5 jam, ini jadi berat gak saudara? Jadi berat, benar gak? Jadi berat. Apalagi saya pegang 1 hari saudara,
ya saya gini terus gitu ya. Mungkin bakal kaku gitu tangan saya gitu ya. Karena apa? Saya terus pegang ini. Ilustrasi ini mengajarkan ke setiap kita apa, saudara? Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang terus kita pegang, yang sebenarnya Tuhan gak mau itu kita pegang terus gitu loh. Ada tekanan, ada sesuatu, tantangan dalam kehidupan kita yang lama-lama menjadi berat dan semakin berat. Dan itu membuat kita gak bisa fokus dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, rencana Tuhan. Fokus kita ketarik ke sini, saudara. Energi kita ketarik ke sini. Saya juga merasakan itu, saudara. Kalau ada sesuatu dalam kehidupan saya yang saya pikirin, ini yang saya pikirin terus gitu loh. Dan akhirnya apa? Rencana Tuhan gak kita pikirin. Apa yang Tuhan mau, itu mungkin yang jadi second dalam kehidupan kita. Karena fokus kita ada di sini. Dan hari ini Tuhan mau bicara sama kita, nak, mari letakkan itu. Letakkan itu di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya acara dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau bebasan kita. Karena hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya. Saudara, silakan. Ya. Saudara mungkin ada dalam hidup kita. Seperti yang tadi, ada awal, ada tujuan, ada akhir dalam kehidupan kita. Ada luka dalam hidup kita. Apa sih yang aku alami dulu? Apa sih yang aku sekarang alami? Kita gak bisa mengubah masa lalu, benar gak saudara? Tapi kita bisa belajar masa sekarang ini bersama dengan Tuhan. Kita punya tekad. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dan aku mau hidup seirama dengan Tuhan. Firman-Nya berkata apa dalam Amsal? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Ketika kita ada di dalam Tuhan, harapan kita tidak akan hilang. Dan mari taruh saudara setiap beban-beban dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara terus pegangin, saudara terus, aku begini Tuhan, aku begini Tuhan, aku begini Tuhan. Ya. Jadi pegel tangannya saudara. Jadi kita gak bisa konsentrasi dengan apa yang rencana Tuhan. Tangan kita jadi pegel gitu ya. Ini wadah kehidupan kita. Hati kita jadi gak fokus sama Tuhan. Tapi kita lebih fokus dengan apa yang menjadi masalah kita. Kita gak fokus dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Malam ini, malam penyelamatan itu. Hari ini kita mau dibebaskan di dalam Tuhan. Yang berikutnya saudara, poin berikutnya adalah apa? Jangan menyerah. Tulisan di belakang berkata apa? Never give up. Buat seluruh kita. Buat seluruh yang hadir, buat semua jemaat, buat semua OC dimanapun. Never give up. Tuhan rindukan. Ayatnya dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Tuhan berkata, dikatakan, aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, pada masa Perang Dunia Kedua, ada Perdana Menteri Inggris yang namanya Winston memberikan sebuah pidato singkat, tapi sangat bermakna. Ya, singkatnya adalah dia mengatakan, never, never, never give up. Ya. Jangan pernah menyerah, dia berkata, saudara. Dan pidato singkat ini mampu membangkitkan semua tentara dari Inggris, saudara. Ketika mereka menghadapi tentara Jerman dan sekutu, saudara, mereka menang mutlak. Dan dikatakan, ya, ini pidato paling singkat dan paling efektif dalam sejarah umat manusia. Dikatakan apa, saudara? Never, never, never give up. Itu membangkitkan semua orang-orang tentara Inggris dalam menghadapi Nazi, Jerman, dan sekutu, saudara. Dan hari ini, saudara, mari setiap kita
Jangan menyerah dengan keadaanmu. Apapun saudara, yang tadi dikatakan ketika tembok-tembokmu sudah mulai runtuh, mari bangkit bangun kembali. Mari terus ada di jalannya Tuhan. Mari bertahan saudara sampai garis akhir dengan kuat. Tinggal satu langkah lagi, maju bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar tentang tembok Yeriko, saudara. Tembok Yeriko dikelilingi berapa kali? Hari 1 sampai ke 6 berapa? 1 kali. Hari ke-7, 7 kali. Jadi mereka mengitari berapa? 13 kali. Apakah mereka sudah tahu kalau hari ketiga, putaran ke-13 mereka akan menang? Belum tentu, saudara. Tapi apa? Mereka mengikuti perintah Joshua, memutari tembok Yeriko. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, putaran yang sama. Ya. Apa? Sebuah kesetiaan kembali yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Saudara, dengan hal yang sama yang dilakukan, mengitari tembok Yeriko gitu ya. Ya mungkin sekarang gini, Tuhan kok aku belum breakthrough, aku belum seperti ini yang Tuhan inginkan gitu ya. Ya mungkin saudara tinggal 1 putaran lagi gitu, saudara stuck di putaran ke-12 gitu mungkin ya gitu ya. Ya Tuhan bilangnya nah putaran ke-13 yang aku mau gitu loh. Dengan putaran yang sama, dengan hal melakukan yang sama. Tapi mari belajar untuk setia. Bangkitkan imanmu. Iman belum melihat apa yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan. Tapi ketika iman kita dibangkitkan, Tuhan berikan apa yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, yuk mari bangkit. Mari 3 poin ini kita belajar apa? Bangkit dan finish strong. Jangan lengah dan berjaga-jaga. Jangan menyerah. Saudara, yang terakhir adalah apa? Kenali Tuhan secara pribadi, bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mari kenali Tuhan secara pribadi. Kita kenal Tuhan bukan karena orang. Tapi kita kenal Tuhan, Tuhan hidup. Aku mau hidup di dalam Tuhan. Dan kita kenal secara pribadi. Tuhan yang mengasihi aku. Tuhan yang membentuk aku. Tuhan yang membimbing aku. Tuhan yang terus membentuk aku. Karakter kita terus dibentuk oleh Tuhan. Jadi kita mengenal bukan karena Tuhan, orang ini bilang Tuhan tuh baik loh. Orang ini bilang tuh, tapi kita merasakan sendiri. Aku mengenal Tuhan. Dia sangat baik dan memperhatikan seluruh kehidupanku. Dan ayat terakhir saudara di 1 Korintus 2 ayat 19. Saya minta tim musik untuk naik ke atas. 1 Korintus 2 ayat 19 dikatakan apa? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu.
sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar hanya musik saja. Saudara, mari renungkan firman Tuhan pada saat ini. Apa tembok-tembokmu yang sudah runtuh saat ini? Mari bangkit dan bangun kembali. Dan dikatakan mari kita jangan lengah. Mari punya hati yang terus waspada dan berjaga-jaga. Dan poin ketiga dikatakan mari jangan menyerah dengan semua keadaanmu. Tuhan tidak terdiam. Tuhan terus ada di samping kita. Tuhan terus menolong, Tuhan membentuk dan mendidik setiap kita. Dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Untuk kita finish strong dan memperoleh mahkota yang Tuhan sudah siapkan buat seluruh kehidupan kita. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sampai akhir di hidup. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Saudara, saat ini saudara siapa yang rindu untuk didoakan? Saudara merasakan ada keletihan, atau saudara merasakan aku perlu untuk didoakan saat ini.
saudara merasakan ada tembok-tembokmu yang runtuh, mari pegang hatimu saat ini. Bangun keintiman, bangun kerinduan bersama dengan Tuhan. Menjadi kerinduan Tuhan adalah bahwa setiap kita tetap ada di jalannya. Dan Tuhan mau memberikan kepada setiap kita saat ini. Penyelamatan itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan mau membebaskan setiap kita. Setiap keletihan, setiap kelesuan, semua tekanan yang membuat engkau gak bisa fokus, gak bisa untuk fokus akan Tuhan. Mari saat ini kita mau bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada beberapa orang di tempat ini yang merasakan aku letih. Ada tekanan-tekanan di dalam hidupmu. Ada beberapa yang saat ini merasakan kok aku stuck Tuhan. Mari bangkit saudara. Mari bangkit. Rencana Tuhan belum selesai dan tidak ending sekarang ini. Tapi Tuhan punya rencana untuk setiap kita sampai puncak destiny. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba bawa Tuhan setiap anak-anakmu yang saat ini menaruh tangannya di hati Tuhan, sangat ingin rindu untuk datang kepadamu Tuhan. Membawa setiap hati, membawa setiap kerinduan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menjamah saat ini Tuhan. Engkau yang menjamah saat ini Tuhan. Ada kebebasan yang daripadamu yang Kau berikan saat ini Tuhan. Semua keletihan, semua rasa capek, semua tekanan, semua keletihan, kelesuan dikebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saat ini Engkau memberikan semangat dan hati yang terus diperbaharui di dalam Engkau. Ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan siapkan pada saat ini. Dan mari buka tanganmu dan terima saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan curahkan kekuatan, Tuhan curahkan kemampuan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan untuk kita sendiri. Tuhan tetap ada di samping kita dan Tuhan tidak terdiam. Saat ini Tuhan, hamba bawa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang saat ini mengalami proses, ada mengalami tekanan-tekanan, ada hantaman di kanan kiri yang membuat mereka menjadi letih dan tembok mereka mulai runtuh. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, ada tangan-Mu yang menjamah saat ini. Dan semua tembok-tembok mulai untuk kembali dibangkitkan. Semua tembok-tembok yang runtuh diperkokoh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Ada kembali roh doa, ada kembali roh pujian penyembahan. Keluarga yang dipulihkan, pasangan suami istri yang dipulihkan, ada keselamatan yang daripadamu saat ini. Tuhan, terima kasih jamaah-Mu buat setiap pribadi demi pribadi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Terima kasih Bapa buat semuanya. Terima saat ini kekuatan yang daripada Tuhan. Terima saat ini kesegaran baru yang daripada Tuhan masuk. Masuk dalam nama Yesus. Rasakan alirannya, rasakan kasih-Nya mengalir. Mari bangun terus keintiman hidup bersama dengan Tuhan. Sampai akhir di hidupku. Sampai akhir di hidup. Mari nyanyikan sebagai sebuah doamu kepada Tuhan. Bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata
biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati, biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tertanam dalam seluruh kehidupan kami, dan setiap kami berbuah dengan sangat lebat. Terima kasih Bapa buat semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan.